Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel KW7. Nah, kali ini kita akan melanjutkan cerita Dr. Stone lagi nih guys. Berhubung banyak dari kalian yang request anime ini. Dan saat ini kita akan mulai dari Dr. Stone season 4 yang part satunya dulu guys. Mumpung season 4 yang part 3-nya ini lagi ongoing. Ya, kita gaskan dulu dari part satunya guys. Kemudian nanti ya part 2 dan kita lanjutkan part 3. Oke, kalau gitu guys, nggak usah berlama-lama ya, dan jangan lupa tendang dulu tombol like subscribe-nya, dan mari kita cerotkan ke videonya. Setelah selesai melakukan persiapan, berangkatlah mereka menuju ke Amerika. Ryusui sebagai kapten kapal berniat menempuh rute normal yang memakan waktu 70 hari. Namun Senku tidak bisa menunggu selama itu. Jika mereka menghabiskan 70 hari di perjalanan, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan jagung karena sudah memasuki musim dingin. Senku menyarankan untuk menempuh jalur alternatif yang bisa memangkas waktu perjalanan menjadi 40 hari. Namun, Ryusui tetap bersikeras menempuh rute normal karena lebih aman. Rute 40 hari pilihan Senku memanglah cepat, akan tetapi jauh lebih berbahaya dan membutuhkan tenaga ekstra untuk melewatinya. Rute yang sulit akan membebani para awak kapal. Sebagai kapten, Ryusui sangat memikirkan keselamatan anak buahnya. Senku dan Ryusui sama-sama ngotot dengan alasannya masing-masing. Lalu untuk menyelesaikan perdebatan ini diadakanlah pertandingan poker. Pemenangnya berhak menentukan rute mana yang akan ditempuh. Ryusui bekerja sama dengan Gen, sementara Senku bekerja sama dengan Kohaku. Sebagai pesulap handal, bisa dipastikan Gen akan memakai trik curang. Namun di pihak Senku ada Kohaku yang memiliki penglihatan yang tajam. Kemampuannya bisa membatalkan trik-trik curang yang dilakukan oleh Gen. Kedua tim bertanding cukup sengit. Keduanya sampai-sampai memakai trik curangnya masing-masing. Namun di akhir pertarungan, Senku menggunakan sebuah trik yang bahkan tidak disadari oleh pesulap handal sekalipun. Dia menandai kartu yang penting dengan pernis yang tidak kasat mata. Tidak ada yang bisa melihat tanda-tanda tersebut termasuk Senku sendiri. Lantas bagaimana bisa Senku mengambil kartu tersebut? Jawabannya adalah karena ia memiliki alergi pernis. Tubuhnya membengkak ketika menyentuh kartu yang ditandai pernis tersebut. Pada akhirnya pertandingan ini pun dimenangkan oleh Senku. Semua orang wajib sepakat untuk menempuh rute 40 hari. Senku mengerti bahwa rute pilihannya sangat membebani para awak kapal. Oleh sebab itu, ia membuat pusat hiburan untuk meningkatkan semangat para awak kapal. Dia membuat kasino dilengkapi dengan bar yang menyediakan bir. Dan untuk yang tidak minum alkohol, disediakan juga berbagai macam minuman manis yang diracik khusus oleh bartender Francois. Dengan adanya fasilitas ini, para awak kapal menjadi lebih bersemangat untuk mengarungi samudera yang sangat berat. Nah, di tengah-tengah pesta sederhana ini, Matsukase sempat menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Dia begitu mengecam Medusa yang telah menyebabkan kematian rajanya. Dulu di desa tempat tinggalnya sempat terjadi perang saudara. Peperangan itu tuh sangat berat sebelah guys, karena musuh itu menggunakan puluhan Medusa sebagai senjata. Masa lalu yang kelam itulah yang membuatnya termotivasi untuk berjuang. Matsukase cukup hebat dalam bertarung. Dia dimasukkan ke dalam divisi petarung di bawah pimpinan Tsukasa. Tsukasa ingin membuat divisi petarung menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Untuk itulah dia membangkitkan 3 orang mantan musuh, yaitu Yoga, Mos, dan Homura. Dengan ketambahan 3 petarung, kerajaan Sain sedikit bertambah lebih kuat dari yang sebelumnya. Hari demi hari mereka lalui dengan penuh perjuangan. Mereka terombang-ambing menerjang badai, menghindari bongkahan es raksasa, menari-nari bersama ikan paus, hingga akhirnya tiba juga di dataran Amerika. Amerika tuh ya sama saja dengan tempat-tempat lainnya guys. Cahaya pembatuan itu juga telah melumpuhkan negara superpower ini. Bangunan-bangunan yang dulunya megah khas Amerika seperti Jembatan Merah Raksasa, Patung Liberty, dan gedung-gedung pencakar langit semua sudah sirna. Sejauh mata memandang hanya ada pohon dan orang-orang yang mematung saja.
Ya pokoknya tempat ini tuh tak jauh berbeda dari Jepang dan tempat-tempat lainnya guys. Senku dan kawan-kawan segera memarkir kapal dan memulai membagi tugas. Mereka membentuk 2 tim dengan tugasnya masing-masing. Satu tim akan menetap di kapal dan mengumpulkan sumber daya, sementara satu tim lainnya bertugas menjelajahi Amerika. Divisi bertarung akan menemani tim penjelajah untuk berjaga-jaga jika seandainya ada serangan binatang buas. Dan akhirnya berangkatlah tim penjelajah dengan mengendarai perahu mesin dan mobil amfibi. Mereka berencana menuju ke California dengan melewati teluk dan sungai yang sempit. Lalu di tengah-tengah perjalanan mereka tuh sempat dihadang oleh sekawanan buaya. Namun bukannya ketakutan, tapi tim penjajah ini malah bersyukur. Terutama Tsukasa divisi petarung. Selama 40 hari terombang-ambing di lautan, mereka tuh hanya makan roti-rotian saja guys. Dan untuk membutuhkan asupan protein untuk menjaga massa otot dan performa mereka dalam pertarungan, jadi kehadiran buaya ini membuat mereka sangat bersyukur. Karena mereka tuh tak harus repot-repot berburu. Buaya-buaya itu hanya asupan protein bagi monster seperti mereka. Tanpa ragu mereka langsung menerjang gerombolan buaya tersebut dan hasilnya mereka mendapatkan banyak daging yang cukup untuk semua orang. Nah, daging-daging itu kemudian diserahkan kepada Chef Francois untuk diolah menjadi makanan lezat. Karena ini di Amerika, Francois memutuskan untuk memasak burger. Orang-orang di zaman modern sangat senang karena bisa menyantap makanan modern lagi. Sementara yang terlahir di zaman batu baru saja merasakan betapa nikmatnya burger Amerika. Kemudian di tengah-tengah waktu istirahat, Tsukasa ini menemukan jagung yang utuh di dalam perut buaya yang sedang dikuliti. Ini menunjukkan bahwa di daerah sekitar ada ladang jagung. Ternyata menempuh jalur air memang pilihan yang tepat. Dari sini mereka mendapatkan asupan protein serta tanda-tanda keberadaan jagung. Setelah cukup istirahat, mereka pun segera melanjutkan penjelajahan. Mereka berencana menuju ke hulu sungai karena kemungkinan di sana terdapat ladang jagung. Untuk memastikan apakah ladang itu benar-benar ada atau tidak, Senku ini membuat lampu untuk memancing serangga. Cahaya lampu tersebut berhasil memancing serangga pemakan jagung. Dari sinilah Senku bisa memastikan bahwa mereka sudah menuju ke tempat yang tepat. Lalu di tengah-tengah diskusi ini tiba-tiba Tsukasa ini merasakan kehadiran seseorang. Insting Tsukasa memanglah sangat tajam. Terdapat seorang misterius yang mengintai mereka dari atas pohon. Seluruh anggota tim petarung segera waspada untuk mengantisipasi serangan tiba-tiba. Senku tidak merasa khawatir karena divisi petarung diisi oleh orang-orang yang kuat. Lalu betapa terkejutnya mereka mendengar suara tembakan. Tak ada yang menyangka bahwa musuh memiliki senjata api. Dan bukan hanya senjata api biasa, tapi mesin gun dari zaman modern. Sekuat apapun divisi petarung, tapi ya tetap saja mati kalau ditembak guys. Mereka semua pun berlari menyelamatkan diri. Ya namun untungnya tidak ada yang terluka dari penembakan tersebut. Hanya kendaraan mereka saja yang sedikit mengalami kerusakan. Senku dan kawan-kawan terus berlari dari malam sampai pagi menjelang. Di saat mereka berpikir bahwa mereka sudah aman, tiba-tiba terdengar suara mesin dari arah atas langit. Semua mata tertuju ke langit sambil menerka-nerka dari mana suara itu. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika melihat pesawat yang muncul dari balik awan. Pesawat itu terbang rendah secara agresif menembaki mereka. Tembakan itu berhasil menggulingkan kapal hingga memaksa mereka berenang di air. Tak terhenti sampai di situ, pesawat itu memutar dan berniat menghabisi mereka semua dalam satu serangan terakhir. Menyadari situasi yang genting ini, Senku segera membuat gas asetilena yang dimasukkan ke dalam botol. Kemudian botol itu diserahkan kepada Kirisame yang memiliki kemampuan melempar yang sangat hebat. Di saat pesawat itu mulai mendekat, Kirisame segera melempar botol tersebut. Asap putih pun muncul bersamaan dengan pecahnya botol tersebut. Mesin pesawat itu langsung berhenti berfungsi dan membuat sang pilot terpaksa mendarat darurat.
Dan inilah efek dari gas asetilena. Gas itu tidak berbahaya bagi manusia, namun bisa dengan mudah merusak mesin yang canggih sekalipun. Sengku dan kawan-kawan selamat dari serangan ini. Setelah itu, mereka tidak berniat kabur, malah justru mendatangi lokasi di mana pesawat itu jatuh. Sang pilot sudah tidak berada di lokasi, yang artinya pesawat itu sudah menjadi barang rongsokan yang sudah dibuang. Tentunya Sengku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dengan senang hati, kerajaan sains mengambil pesawat tersebut. Meski sudah rusak, pesawat itu tetaplah berharga. Dengan sedikit perbaikan, kemungkinan pesawat ini bisa digunakan kembali. Sengku kemudian memeriksa bagian bawah pesawat dan menemukan biji jagung beserta daunnya yang tertempel di sana. Artinya pesawat itu tuh mengudara di landasan pacu yang dikelilingi ladang jagung. Sedikit demi sedikit mereka semakin dekat dengan apa tujuan mereka datang ke tempat ini. Akhirnya ditugaskanlah 3 orang untuk melacak keberadaan musuh. Dengan melacak sang pilot, diharapkan mereka dapat menemukan landasan pesawat serta ladang jagung yang mereka idam-idamkan. 3 orang yang ditugaskan dalam misi pelacakan ini adalah Gen, Kohaku, dan juga Chrome. Dalam waktu singkat, mereka menemukan jejak kaki musuh dan mulai mengikutinya. Jejak kaki tersebut begitu jelas sampai-sampai membuat Gen curiga. Ternyata musuh adalah seorang yang profesional. Dia sangat terampil dalam pertempuran dan mahir mengendarai pesawat. Jadi tidak mungkin dia membuat dirinya sendiri mudah dilacak. Artinya jejak kaki tersebut memang sengaja dibuat untuk menuntun Gen dan kawan-kawan. Menyadari situasi ini, Gen meminta Kohaku dan Chrome untuk berhenti mengikuti jejak itu. Gen yang akan pergi sendirian dan sengaja masuk ke perangkap musuh. Supaya teman-temannya tidak kehilangan jejaknya, Gen ini meninggalkan potongan bunga di sepanjang perjalanan. Setelah cukup lama berjalan, tibalah dia di tempat musuh. Gen mengeluarkan bendera putih untuk menunjukkan bahwa dia datang dengan damai. Tak lama kemudian, musuh datang dengan mesin gun andalannya. Dia langsung memeriksa tubuh Gen untuk memastikan bahwa dia tidak membawa senjata. Setelah dirasa aman, musuh mengundang Gen ke markas untuk bertemu dengan sang pemimpin. Dan akhirnya berangkatlah mereka menuju ke markas. Sesampainya di sana, Gen sangat terkejut melihat markas musuh yang sudah sangat maju. Ada ladang jagung yang sangat luas, petani yang sudah memakai traktor, peternakan sapi, serta hanggar dan landasan pacu pesawat. Markas utamanya juga sangat megah seperti istana Firaun. Secara keseluruhan, peradaban di sini sudah sangat maju melampaui kerajaan sains. Gen kemudian dibawa masuk ke ruangan sang pemimpin. Pemimpin peradaban ini adalah seorang ilmuwan profesional bernama Dr. Seno. Sementara si rambut kuning yang membawa Gen ke sini adalah seorang mantan tentara bernama Stanley Snyder. Sebelum mulai berbicara, Gen dipasangi dengan alat pendeteksi kebohongan. Setelah semuanya siap, mulailah mereka menginterogasi. Seno mulai dengan pertanyaan siapa dan dari mana Gen berasal. Gen menjawab jujur dengan mengatakan bahwa dia pesulap dari Jepang. Gen mengerti bahwa dia sedang dipasangi alat pendeteksi kebohongan. Namun sebagai mentalis dan pesulap yang handal, dia mampu berbohong dan tidak terdeteksi alat tersebut. Sambil meneteskan air mata, dia tuh berpura-pura kabur dari kerajaan sains dengan alasan pemimpin yang otoriter. Alat pendeteksi kebohongan itu tidak bereaksi, namun Seno tidak semudah itu percaya. Seno kemudian menanyakan siapa ilmuwan jenius yang memimpin kerajaan sains. Tentunya Gen tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia pun berbohong dan mengatakan bahwa ilmuwan jenius pemimpin kerajaan sains adalah Dr. Taiju. Sementara itu, di saat Gen ditahan di dalam, Chrome dan Kohaku sedang mengintai di area luar.
Petunjuk potongan bunga yang dibuat Gen berhasil menuntun mereka ke tempat ini. Mereka pun segera menghubungi kapal Perseus untuk melaporkan situasi saat ini. Gen dilaporkan berpura-pura sebagai pengkhianat untuk menyusup ke markas musuh. Setelah memahami situasinya, Senku dengan cepat segera menutup sambungan telepon tersebut. Semua ini dilakukan agar musuh tidak bisa melacak frekuensi sinyal mereka. Namun meski sudah cepat-cepat menutup sambungan, Zeno masih bisa menemukan frekuensi sinyal mereka. Zeno menghubungi mereka secara langsung dan meminta untuk berbicara dengan Dr. Taiju. Dokter Taiju? Awalnya Senku sempat terkejut, namun tak lama dia langsung tersadar bahwa kebohongan ini adalah demi melindunginya. Mereka pun ikut memainkan sandiwara yang dibuat oleh Gen. Taiju diminta berpura-pura sebagai ilmuwan dan meladeni panggilan Zeno. Zeno mengatakan bahwa dia memiliki industri Haber-Bosch. Haber-Bosch adalah metode sintetis amonia dari hidrogen dan nitrogen. Singkatnya, Zeno sudah berada di tahap bisa memproduksi peluru dalam jumlah yang sangat besar dan memberitahukan semua ini untuk menunjukkan bahwa persenjataan mereka sudah sangat mumpuni. Mereka sudah membuat semua hampir jenis senjata api modern, dari mulai mesin gun, shotgun, assault rifle, dan juga sniper. Dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, maka kerajaan Sais ini tidak bisa berbuat banyak. Zeno kemudian menawarkan sebuah kesepakatan untuk bekerja sama. Dia ingin kerajaan Sais menyerah lalu bergabung di bawah kepemimpinannya. Ajakan ini bukan karena Zeno menyukai mereka, tapi karena kerajaannya kekurangan personal. Hal ini sempat membuat kerajaan Sais kebingungan. Jika hanya butuh tambahan personil, tinggal bangkitkan saja patung-patung yang berceceran. Begitu pikir mereka. Namun ternyata Zeno tidak bisa melakukan karena dia tidak tahu tentang racikan cairan pembangkit. Meski teknologinya sudah semaju ini, namun dia masih belum mengetahui cara membangkitkan patung-patung batu. Hal inilah yang menjadi satu-satunya keunggulan yang dimiliki kerajaan Sais. Formula cairan pembangkit harus dijaga baik-baik agar tidak dicuri oleh kerajaan Zeno. Dan akhirnya kerajaan Sais menolak bergabung dengan Zeno serta menolak memberitahu formula cairan pembangkit. Dan alhasil negosiasi ini pun ditutup dengan ketidaksepakatan. Artinya satu-satu jalan yang tersisa adalah Tatakae, yaitu bertempur. Lalu tak lama setelah mereka berhenti berbicara, datanglah satu pesawat yang terbang melewati kapal mereka. Terungkaplah bahwa kerajaan Zeno memiliki lebih dari satu pesawat. Kali ini pesawat itu tidak berniat menyerang, melainkan hanya mengintai. Dari sini pihak musuh pun tahu di mana posisi kapal Perseus berada. Kerajaan Sais mulai berdiskusi membahas bagaimana caranya mengatasi pertempuran ini. Pihak musuh memiliki persenjataan yang canggih dan masih memiliki pesawat. Panah dan tombak dari kerajaan Sais tidak akan bisa menjangkau mereka. Senjata modern harus dilawan dengan senjata modern juga. Oleh sebab itu, Senku berniat memperbaiki pesawat yang sudah dirampasnya dari musuh. Dia berniat meladeni tantangan musuh dalam pertempuran udara. Agar bisa menerbangkan pesawat tersebut, kerajaan Sais membutuhkan landasan pacu. Untuk itulah, Senku berniat merubah kapal Perseus menjadi kapal induk. Dan akhirnya mulailah mereka bekerja membangun proyek yang super ambisius ini. Beberapa bagian kapal terpaksa harus dibuang demi membangun landasan pacu. Ucapan selamat tinggal kepada tiang layar dan juga rumah kaca. Semua orang bekerja keras dengan tugasnya masing-masing. Sebagian bertugas di kapal, sebagian diantaranya lagi bertugas memperbaiki pesawat. Hal pertama yang dirubah dari pesawat tersebut adalah mengganti bagian bawah yang tadinya seluncur menjadi roda. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan landasan pacu yang terbuat dari kayu.
Sementara itu, di markas musuh, Zeno berencana mengirim Stanley untuk membunuh ilmuwan kerajaan Sains secara diam-diam. Untungnya mereka percaya bahwa Taijula sang ilmuwan jenius tersebut. Jadi Taijula yang menjadi targetnya. Sementara di kapal Perseus, Tsukasa sebagai pemimpin divisi petarung juga menyarankan untuk melancarkan serangan kejutan. Kedua belah pihak mengerti bahwa kunci dari pertarungan ini adalah ilmuwan. Jika mereka berhasil menangkap Zeno, bisa dipastikan mereka akan menang. Setelah itu dibentuklah sebuah tim ninja yang terdiri dari Tsukasa, Hyuga, Ukyo, dan Suika. kedua tim ninja dari masing-masing pihak mulai bergerak. Stanley dibantu oleh Chiwi Kawaii bernama Luna. Strategi mereka cukup sederhana. Stanley bersembunyi di atas pohon dan bersiap menembak dengan snipernya. Sementara Luna diminta menyusup ke kapal Perseus dan mencari tahu mana orang yang bernama Taiju. Jika sudah ketemu, Luna diminta menuntun Taiju ke arah terbuka untuk dieksekusi. Setelah memahami tugasnya, berangkatlah Luna menyusup ke kapal. Dia berpura-pura kabur dari kerajaan Zeno dan meminta pertolongan. Dengan mengandalkan paras cantik serta kemampuan aktingnya, Luna berusaha membuat semua orang menjadi iba. Ini adalah trik yang paling umum yang sering digunakan dalam penyusupan. Sebagai ilmuwan jenius, tentunya Senku tidak akan semudah itu percaya. Dia pun meladeni permainan Luna dengan berpura-pura menjadi pangeran tampan yang sangat baik. Nada bicaranya dibuat selembut mungkin untuk membuat Luna merasa nyaman. 大丈夫かい？さあ、もう安心だ。船に入って。 Di balik ketampanannya tersimpan niatan untuk memanfaatkan Luna. Dia ingin mengorek informasi tentang Zeno lalu mengirimkannya kepada pasukan Tsukasa. Luna kemudian berbaur dan mulai mencari sosok Dr. Taiju. Lalu betapa kagetnya dia ketika melihat sosok Taiju yang kekar dan sedikit tolil. Aura Taiju sama sekali tidak menunjukkan ciri-ciri ilmuwan jenius. Namun untungnya Luna tidak curiga. Dia menganggap Taiju sebagai ilmuwan sesuai dengan arahan. Tinggal tunjuk saja Taiju akan mati ditembak. Namun sebelum sempat melakukan itu, Luna tergoda dengan keramah tamahan Senku. Luna diperlakukan dengan sangat baik dan diberi sesuatu yang tidak didapatkan di kerajaan Zeno. Chef Francois membuat es krim dengan cita rasa yang sama di zaman modern. Luna sampai meneteskan air mata ketika mencicipi es krim tersebut. Dia keceplosan memuji semua ini dengan memakai kata-kata yang biasa diucapkan oleh Zeno. Dia berkata ini sangat elegan. Begitu mendengar kata elegan, Senku langsung menyadari sesuatu. Dulu, Senku sempat belajar sains dengan ilmuwan NASA. Ilmuwan itu memakai inisial Dr. X dan sering berkata sains itu elegan. Sekarang semuanya menjadi jelas. Terungkaplah bahwa Zeno adalah guru Senku semasa kecil. Beribu-ribu tahun yang lalu sebelum dunia menjadi batu, Senku sudah menggeluti sains di usia 10 tahun. Tidak seperti bocah pada umumnya, di usianya yang sangat muda ini dia sudah melakukan uji coba roketnya sendiri. Ya sayangnya roket buatannya itu selalu gagal dan meledak ketika dinyalakan. Karena sering mengalami kegagalan inilah Senku ini bertekad bertanya kepada NASA. Dia mengirim email yang berisi dokumen lengkap tentang uji coba roketnya. Sayangnya email Senku ini tidak dipedulikan guys sama beberapa ilmuwan di sana. Mereka tidak percaya bahwa ada bocah 10 tahun yang mulai meneliti roket. Email Senku dianggap sebagai prank atau kejahilan orang dewasa saja. Di saat para ilmuwan tua mengabaikannya, terdapat satu ilmuwan muda yang menganggapnya serius dan orang itu adalah Zeno, guys. Di sini awal mulai Zeno dan Senku saling berkomunikasi. Zeno meninjau ulang data-data Senku lalu memberikan solusi atas permasalahannya. Sebenarnya apa yang dilakukan Senku itu sudah benar, hanya saja alat yang dia gunakan itu adalah alat murahan guys, sehingga membuat proyeknya gagal.
Seno menyarankan untuk memakai alat yang tepat supaya proyek Senku berhasil. いくらすんだこれ。 Senku kemudian berangkat ke Amerika untuk menemui ayahnya yang merupakan astronot NASA. Dia hanya ingin meminjam kartu kredit ayahnya untuk membeli barang-barang yang dia butuhkan. Dengan kartu sakti tersebut, Senku akhirnya mendapatkan alat-alat yang direkomendasikan oleh Seno. Alhasil, roket Senku tidak meledak lagi. Sebagai permulaan, dia memasangkan roket pertamanya ke sebuah mainan mobil remote. Meski masih belum sempurna, namun ya setidaknya Senku sudah selangkah lebih maju dari sebelumnya. Senku terus melaporkan hasil temuannya kepada Seno. Seno tersenyum dan nampak bangga setiap kali Senku membuat kemajuan. Lalu ketika Senku memasuki usia remaja, dia mengunjungi kantor NASA dan bertemu langsung dengan Seno. Mereka berdiri sejajar tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan. Mereka berdua seolah itu saling mengetahui isi pikiran masing-masing. Kemudian di malam sebelum dunia menjadi batu, Senku dan Seno ini sempat meneliti fenomena burung walet yang tiba-tiba membatu. Di Jepang, Senku meneliti fenomena tersebut secara mandiri. Sementara di kantor NASA, Seno meneliti fenomena ini bersamaan dengan orang-orang elit, yaitu Stanley, Luna, dan beberapa rekan lainnya yang juga turut hadir di tempat ini. Seno menyadari bahwa di kepala burung walet tersebut masih mengeluarkan gelombang otak, yang artinya burung walet ini masih hidup. Namun seiring berjalannya waktu, gelombang otak tersebut akan menghilang secara perlahan. Jika pembatuan ini terjadi terhadap manusia, maka satu-satunya cara untuk bertahan adalah dengan mempertahankan kesadaran. Selama otak terus diaktifkan, maka manusia tidak akan mati. Begitulah kesimpulan Seno. Kemudian tak lama setelah itu muncullah cahaya hijau yang menyinari seluruh dunia. Seno meminta rekan-rekannya untuk tetap mempertahankan kesadaran sebelum mereka semua menjadi batu. Nah, 3.700 tahun kemudian, Seno dan Senku ini ternyata terbangkitkan secara bersamaan, guys. Mereka berdua bangkit lebih dulu daripada orang-orang lain karena pancaran gelombang otak mereka itu begitu kuat. Mereka tidak berhenti berpikir semenjak mereka menjadi batu. Seno memikirkan apa langkah yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara Senku menghitung dari angka 1 sampai 9 miliar. Begitu terbangkit, Seno menyadari cairan asam nitrat alami yang terbentuk dari kotoran kelelawar yang menetes dari dalam gua, dan cairan itu tuh terbawa arus air yang membuatnya terbangkit dari pembatuan. Di sini Seno pun langsung memahami bahwa asam nitrat bisa digunakan untuk membangkitkan seorang dari pembatuan. Kemudian orang yang kedua yang terbangkit adalah Stanley. Stanley ini adalah anggota elit militer yang juga terus mempertahankan kesadarannya setelah membatu. Karena itulah dia bisa terbangkit lebih cepat dari teman-teman lainnya. Mereka berdua pun bekerja sama untuk membangun ulang peradaban mulai dari nol. Seno memegang prinsip bahwa orang yang bisa menerapkan sains lebih cepat akan menjadi penguasa dunia batu ini. Mereka pun mulai membangkitkan teman-teman lama dengan menyiramkan asam nitrat yang mereka dapat dari gua. Namun tidak semua orang bisa dibangkitkan dengan cairan tersebut. Hanya orang yang memiliki kesadaran saja yang bisa dibangkitkan. Cairan itu tidak bisa membangkitkan seorang yang gelombang otaknya itu sudah tidak aktif. Berbeda dengan cairan pembangkit buatan Senku yang bisa membangkitkan semua orang dalam kondisi apapun. Setelah cukup membangkitkan personal yang dibutuhkan, tim Seno ini berpindah tempat ke dataran yang cocok untuk ditanami jagung. Di tempat inilah dia juga membangun markas serta industri lain yang dibutuhkan. Kerajaan Seno berfokus memproduksi senjata api, dan hanya dalam waktu singkat mereka sudah berhasil membuat pistol. Seiring dengan berjalannya waktu,
itu, kerajaan Seno ini terus berkembang guys. Mereka tuh berhasil mencukupi kebutuhan pangan, membangun pabrik peluru, dan juga akses membangun pesawat pertama di dunia batu ini. Dan akhirnya kita tahu guys, masa lalu Seno dan juga Senku, dua-duanya tuh ilmuwan jenius namun dengan misi yang sangat berbeda. Seno ini ingin mendominasi dunia dengan sains, sedangkan Senku ingin memulihkan dunia dengan sains. Begitu mengetahui hubungan Seno dan Senku, Luna pun menjadi bimbang. Saat ini dia sedang berada di dek kapal bersama dengan Taiju dan teman-teman lainnya. Tinggal tuju saja maka Taiju akan mati ditembak Stanley. Namun perasaan Luna saat ini sangatlah bercampur aduk. Dia tuh sadar guys bahwa Taiju dan teman-temannya bukanlah orang jahat yang pantas dibunuh. Seharusnya konflik ini masih bisa dibicarakan secara baik-baik. Lagi pula Seno dan Senku ini juga saling mengenal. Jika Seno tahu keberadaan Senku, kemungkinan tuh dia akan membatalkan niatnya, begitu pikir Luna. Akhirnya Luna memutuskan untuk tidak menunjuk lalu memberi Stanley sebuah isyarat. Tanpa bersuara, ia berkata Senku, Senku. Pesan itu pun diterima dengan baik oleh tim Stanley. Mereka pun segera menghubungi Seno untuk memberitahukan tentang keberadaan Senku. Begitu mendengar nama itu, Seno ini segera meminta Stanley untuk tidak menembak Taiju. Akhirnya dia tahu bahwa Taiju hanyalah umpan. Pimpinan kerajaan Side yang sesungguhnya adalah Senku, Senku Ishigami. Lalu secara mengejutkan Seno tidak membatalkan rencananya. Dia meminta Stanley berganti target yang tadinya Taiju menjadi Senku. Hubungan mereka di masa lalu tidak ada artinya lagi bagi Seno. Dia tetap menginginkan Senku mati. Nah pasti ada satu hal nih guys yang membuat Seno ini menjadi jahat seperti sekarang. Dia tuh tak peduli lagi jika Senku itu adalah kenalan lamanya. Nah, ketika si Stanley ini bersiap menembak, tiba-tiba Rusui berteriak. Instingnya sebagai pelaut memang tidak pernah salah. Dia tuh bisa tahu ada sniper dengan mengamati gerak-gerik Luna yang mencurigakan. Senku langsung tahu bahwa dialah yang menjadi incaran. Dan akhirnya dia pun berlari dan bersembunyi di balik badan kapal. Namun nih guys, bersembunyi di balik badan kapal yang terbuat dari kayu itu tidak akan cukup melindunginya dari tembakan sniper. Otak Senku terus berpikir bagaimana cara selamatkan diri dari serangan ini. Lantas ia pun membongkar rak dapur yang ada di bar dan menemukan sekantung tepung. Kemudian dia menyiramkan tepung tersebut dengan air hingga menjadi padat lalu menggunakannya sebagai pelindung. Seno pun menembak dengan yakin meski pandangannya tertutup oleh papan kayu. Peluru sniper tersebut melesat menghantam papan kayu hingga pecah menjadi proyektil-proyektil kecil. Pecahan peluru itu kemudian menghantam karung tepung hingga menembus ke badan Senku. Senku pun terkapar berlumuran darah, namun untungnya dia masih bisa bertahan hidup. Jika bukan karena karung tepung tersebut, maka nyawanya sudah melayang. Senku kemudian dipindahkan ke dalam ruangan untuk dirawat luka-lukanya. Karena kondisinya ini cukup parah guys. Saat ini dia tuh hanya bisa terbaring dan membutuhkan perawatan intensif. Kejadian ini pun memicu rasa kepedulian Luna. Dia pun mendekat dan mencoba membantu dengan apa yang dia bisa. Luna dulunya ternyata adalah mahasiswa fakultas medis guys. Namun sayangnya dia tuh tergolong sebagai mahasiswa tolil guys. Jadi dia tuh masuk dengan koneksi orang tua dan tidak begitu memahami materi yang diberikan. Meski begitu, setidaknya dia tuh pernah belajar medis. Saat ini hanya dia saja yang memiliki pengetahuan medis. Taiju sampai berlutut memohon-mohon kepada Luna untuk merawat luka-luka Senku. Sementara itu, tim Tsukasa ini akhirnya tiba di markas musuh. Mereka bergabung bersama Chrome dan Kohaku yang sedang mengintai markas musuh dari kejauhan. Melihat tata letak markas tersebut, mau menyerang dari arah manapun pasti akan langsung ketahuan. Terlebih lagi musuh memiliki mesin gun dan berbagai macam senjata api lainnya. Tim Tsukasa pasti akan langsung dihujani peluru ketika mendekat. Satu-satunya cara untuk masuk ke tempat itu adalah dengan melewati bawah tanah yang artinya mereka harus menggali dan membuat terowongan.
Mereka berencana meminta tolong kepada tim sains untuk membuat alat bor yang akan digunakan untuk menggali. Lalu di tengah-tengah diskusi ini tiba-tiba telepon mereka berbunyi. Sebuah panggilan masuk dari kapal Perseus dengan Ryusui yang menjadi pembicaranya. Ryusui menyampaikan pesan dengan memakai sandi Uesugi. Ini adalah sandi kuno yang berasal dari era kesogunan Jepang. Dan hanya orang Jepang saja yang bisa memahami sandi ini, guys. Jadi, kalaupun panggilan ini disadap, Seno tidak akan bisa memahami apa informasi yang disampaikan. Ryusui menyampaikan pesan bahwa Senku sudah tertembak. Luka-lukanya cukup parah dan harus dirawat secara intensif. Dengan tumbangnya Senku, maka artinya tim Tsukasa tidak bisa meminta untuk dibuatkan alat bor. Namun, Senku bukanlah satu-satunya ilmuwan yang dimiliki kerajaan sains. Masih ada Dr. Chrome yang siap melanjutkan estafet sains. Dialah yang akan membuat bor untuk dipakai di tim Tsukasa. Chrome bertugas merancang sedangkan eksekusinya ditangani oleh kakek Kaseki. Setidaknya butuh 2 minggu untuk membuat bor itu dari nol. Dalam jeda waktu tersebut, ternyata kerajaan Seno bisa saja menyerang secara tiba-tiba. Untuk mencegah hal itu, kerajaan sains berniat memakai Medusa untuk menggeretak. Medusa yang mereka dapat dari pertempuran sebelumnya sudah kehabisan baterai dan tidak berfungsi lagi. Namun benda itu masih bisa dimanfaatkan untuk menggeretak. Ukyo memasak Medusa ke anak panah lalu menembakkannya ke markas Seno. Sebagai ilmuwan jenius, Seno langsung mengerti bahwa Medusa adalah benda yang sangat berbahaya. Sebuah senjata super yang melampaui teknologi dunia sebelumnya. Gertakan ini juga dipertebal dengan narasi palsu yang dibuat oleh Gen. Dia mengatakan bahwa kerajaan sains masih memiliki Medusa yang aktif. Jadi sebaiknya Seno tidak terburu-buru menyerang jika tak ingin menjadi batu. Gertakan ini berhasil membuat Seno tidak bertindak gegabah. Dia pun memutuskan untuk menunggu sampai senjata barunya selesai dibuat. Ternyata Seno sedang mempersiapkan sebuah senjata rahasia. Dengan senjata itu, Seno yakin bisa mengalahkan pengguna Medusa. Setidaknya butuh 2 minggu sampai senjata itu selesai. Jadi dalam 2 minggu ke depan, baik kerajaan Seno dan kerajaan sains sama-sama menyelesaikan proyek terbarunya. Dan ini akan menjadi pertempuran teknologi antara sains melawan sains. Kedua belah pihak sama-sama bekerja keras membangun proyeknya masing-masing. Bor yang dirancang Chrome akhirnya berhasil diselesaikan oleh kakek Kaseki. Sekarang tinggal mengirimkan bor itu ke lokasi penggalian. Dan orang yang akan ditugaskan sebagai kurir adalah Taiju. Sebelum menuju ke lokasi, Taiju menyempatkan diri untuk menemui 2 orang pengintai musuh. Si hitam bernama Carlos dan si pirang bernama Max. Mereka berdua sama-sama menyukai Luna. Saking bucinnya, mereka bahkan jauh lebih memperdulikan Luna daripada pemimpin mereka sendiri. Taiju menemui mereka dan mencoba berbicara secara baik-baik. Dengan polosnya, Taiju meminta diantar ke markas. Mungkin hal ini terlihat tolol, namun sebenarnya ini adalah upaya untuk membuat mereka berpihak kepada kerajaan sains. Akhirnya berangkatlah Carlos menemani Taiju, sementara Max akan tetap tinggal di tempat untuk mengawasi Luna. Di tengah-tengah perjalanan, Carlos sempat bertanya tentang bagaimana keadaan Luna. Taiju pun mengatakan bahwa Luna baik-baik saja. Bahkan Luna secara sukarela merawat Senku yang sedang terluka. Taiju berusaha meyakinkan Carlos bahwa kerajaan sains bukanlah orang jahat. Sejak awal tidak ada sedikit pun niatan untuk menyakiti siapapun. Luna akan tetap aman bersama mereka. Nah, sesampainya di tempat tujuan, tim Tsukasa ini langsung mengikat Carlos di pohon. Mereka sempat kebingungan bagaimana bisa musuh mau membantu Taiju. Mereka rasa Carlos adalah orang yang baik, namun mereka tidak bisa mengambil risiko melepaskannya.
Nah, tak lama kemudian mulailah mereka menggali terowongan. Untuk bagian-bagian yang lunak, mereka cukup memakai skop manual. Untuk bagian yang keras, barulah mereka menggunakan bor. Dalam keadaan terikat di pohon, Carlos melihat betapa kerasnya perjuangan mereka. Dan dia merasa sangat takjub dengan semangat dan etos kerja kerajaan sains. Sementara di kapal Perseus, proyek membangun kapal induk dan memperbaiki pesawat sudah mencapai tahap finishing. Sambil terbaring, Senku terus-terusan memberi komando tentang apa saja yang harus dikerjakan. Bahkan dalam kondisi sakit pun Senku ini masih tetap berkontribusi guys. Hal ini pun membuat Luna begitu terpesona. Orang seperti Senku lah sosok pasangan yang selama ini dia idamkan. Secara terang-terangan, Luna meminta Senku menjadi pacarnya. Luna kemudian membuat pengumuman bahwa dia dan Senku resmi berpacaran. Pengumuman itu pun sampai di telinga Carlos yang sedang berada di lokasi penggalian. Dia berpikir bahwa jika Luna berpacaran dengan Senku, maka artinya Luna memihak kerajaan sains. Lalu sebagai bucin yang setia, Carlos ini memutuskan untuk memihak kerajaan sains. Dia pun langsung berkontribusi dengan menggambar denah markas utama Zeno. Dengan peta ini mereka bisa tahu kemana mereka harus melangkah. Sementara itu di markas Zeno, usai bekerja keras selama 2 minggu, akhirnya mereka berhasil menyelesaikan proyeknya. Sebuah senjata sains yang diklaim bisa mengalahkan pengguna Medusa sekalipun. Kemudian tanpa berlama-lama kerajaan Zeno memulai serangannya. Dengan mengendarai pesawat, Stanley melesat mendekati kapal Perseus. Inilah saatnya bagi kerajaan sains untuk memamerkan perkembangan teknologinya. Kapal induk dan pesawat mereka sudah selesai dibuat. Tibalah saatnya untuk memulai pertempuran di udara. Ryusui sebagai pilot dan Senku sebagai kopilotnya, mereka pun lepas landas dan siap meladeni tantangan Stanley. Kedua pesawat itu berputar-putar di udara dan berusaha saling mengunci satu sama lain. Pertempuran pesawat pada dasarnya adalah tentang siapa yang berhasil menempatkan diri di belakang lawan. Pesawat yang berada di belakang memiliki kesempatan untuk menembak lawan yang berada di depannya. Oleh sebab itu, kedua pesawat tempur berputar-putar untuk saling memperebutkan posisi belakang. Di tengah-tengah manuver, Senku sempat menunjukkan mesin gun palsu kepada lawan. Ini adalah untuk menciptakan ilusi bahwa mereka memiliki daya tempur yang sama kuatnya. Padahal yang sebenarnya satu-satunya senjata api yang mereka punya hanyalah pistol standar. Sebuah pistol klasik yang pelurunya itu masih memakai peluru bulat. Pertarungan berlangsung cukup sengit. Ryusui sempat berhasil menipu musuh dengan cara berbelok tajam secara tiba-tiba. Dengan ini pun dia berhasil merebut posisi belakang dan siap menyerang. Namun ketika Ryusui mendekat, tiba-tiba pesawat musuh itu langsung menerjang vertikal ke atas guys. Setelah mencapai ketinggian tertentu, dia pun kembali menukik ke bawah dan berhasil memposisikan diri di belakang pesawat Ryusui. Musuh kemudian mengunci pesawat Ryusui dan bersiap menembak. Namun untungnya Ryusui masih menyimpan satu trik andalan. Dia menjungkalkan pesawat untuk mengurangi kecepatan secara drastis. Teknik ini biasa disebut dengan manuver kobra. Dengan bermanuver seperti itu, Ryusui sekali lagi merebut posisi belakang. Sekarang tibalah saatnya untuk menyerang. Ryusui mengeluarkan pistol lalu mengacungkannya ke pesawat musuh. Sadar bahwa sedang dibidik, musuh menggoyang-goyangkan pesawatnya hingga membuat Ryusui kesulitan. Pertarungan udara berlangsung begitu sengit hingga menyita perhatian semua orang. Semua pandangan tertuju ke arah atas sampai membuat mereka tidak sadar bahwa ancaman baru muncul dari bawah. Pasukan Zeno secara diam-diam mendekat dengan kapal selam. Inilah senjata rahasia yang Zeno ciptakan khusus untuk melawan kerajaan sains. Sebuah kapal selam dengan bagian ujung yang dibuat tajam. Mereka pun melesat menghantam kapal Perseus. Lalu beberapa unit petarung dengan cepat naik ke kapal dan berhasil menyergap hampir semua orang di kerajaan sains.
Kombinasi serangan mendadak serta kepemilikan senjata api membuat kerajaan Sains tidak berkutik. Sementara di udara, Ryusu ini benar-benar kesulitan dalam membidik target yang selalu bergoyang-goyang. Menyadari hal ini, Senku pun menyarankan untuk melancarkan serangan alternatif. Mereka pun menukik ke atas, memposisikan diri lebih tinggi dari musuh. Kemudian dari atas sana, Senku ini menjatuhkan beberapa botol yang berisi gas asetilena. Pesawat musuh langsung berhenti berfungsi setelah terkena gas tersebut. Namun sialnya, Senku yang kondisinya masih tidak stabil tanpa sengaja memecahkan botol tersebut hingga pesawatnya sendiri rusak. Kedua pesawat pun terjatuh di tempat yang sama. Senku dan Ryusui kemudian segera menyergap musuh dan menodongkan pistol kepadanya. Lalu betapa terkejutnya mereka ketika musuh membuka topengnya. Ternyata dia tuh bukanlah Stanley guys, yang artinya Stanley ini sedang berada di suatu tempat untuk melancarkan serangan kejutan. Sementara di kapal Perseus masih tersisa 2 orang petarung yang berusaha melakukan perlawanan. Mereka adalah Mos dan Matsukaze. Sebagai musuh, Mos ini memanglah cukup merepotkan guys, namun sebagai rekan ternyata dia tuh cukup bisa diandalkan. Matsukaze ternyata juga tidak kalah hebat. Dia berhasil menangkis 4 granat musuh hingga meledak di atas. Ya, namun sayangnya guys, kombinasi mereka tuh berhasil dihentikan oleh Stanley. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan muncul di tempat ini. Ya kayak ibarat catur gitu loh guys, dia tuh kesatria terkuat yang dimiliki pihak musuh. Namun jika soal kesatria terkuat, kerajaan Sain juga memilikinya guys. Tanpa disadari, Tsukasa berhasil menyusup dan melancarkan serangan kejutan. Kini nyawa Seno berada dalam genggaman Tsukasa. Kedua belah pihak sama-sama sukses melakukan skakmat dan berada dalam posisi seimbang. Seno sempat terkejut bagaimana bisa mereka tuh menyusup tanpa diketahui. Padahal penjagaan di sini tuh sangat ketat sekali guys dan dilengkapi dengan senjata api. Dia pun melihat tangan Tsukasa yang kotor dan menyadari bahwa mereka tuh masuk dari bawah tanah. Tak lama kemudian alarm berbunyi yang membuat para penjaga mulai bergerak. Menyadari semua ini, tim Tsukasa segera mengikat Seno lalu membawanya kabur melewati terowongan bawah tanah. Agar memudahkan pelarian, Chrome sudah menyiapkan sebuah bom dan bom itu hendak digunakan sebagai daya dorong untuk meluncurkan kereta bawah tanah sekaligus menutup lubang pada terowongan ini. Namun dalam prakteknya ledakan bom itu terlalu besar guys, sehingga menutup lubang di kedua sisi. Akibatnya mereka terjebak di tengah-tengah. Tentunya hal ini tidak akan memadamkan semangat mereka. Chrome dan Taiju segera menggali sampai terowongan itu terbuka kembali. Pada akhirnya kerajaan Sains berhasil lolos sambil membawa Seno sebagai tahanan. Setelah itu, Chrome segera menghubungi Senku dan memintanya datang ke tempat yang sudah disepakati. Sementara di kapal Perseus, Max si bucin akut memutuskan untuk membebaskan Luna dari ikatan. Luna kemudian membebaskan Francois dan kakek Kaseki, lalu segera pergi menuju ke tempat Chrome dan kawan-kawan berada. Sementara itu di sekitar tepi sungai di dekat markas utama musuh, Senku akhirnya tiba dan berkumpul dengan tim penyusup. Bertemulah dia dengan Seno. Setelah ribuan tahun berpisah, Seno sempat terkejut melihat Senku yang masih hidup. Dia tahu bahwa tembakan Stanley tidak mungkin melesat, yang artinya Senku menggunakan metode ilmiah untuk menghambat laju peluru yang akhirnya membuat dia selamat. Analisa Seno 100% tepat, meski dia tidak melihat kejadian aslinya. Tak lama kemudian datanglah Luna, Max, Francois, dan kakek Kaseki. Sekarang setelah semua anggota berkumpul, tibalah saatnya untuk menjalankan rencana selanjutnya. Senku dan kawan-kawan mengambil kapal milik kerajaan Seno. Lalu segera pergi ke tempat kapal Perseus diparkir. Di tengah-tengah perjalanan, Senku menghubungi markas kerajaan Seno untuk melakukan negosiasi. Dengan absennya Seno, kerajaan ini untuk sementara dipimpin oleh Brody. Nah, si Brody ini ternyata adalah mekanik handal guys yang sudah merancang kapal selam untuk kerajaannya Seno.
Senku dengan lantang memberitahu Brody tentang formula cairan pembangkit. Cairan pembangkit terdiri dari campuran asam nitrat dan juga alkohol yang kemudian menjadi nital. くれるコツは俺らの船の連中が知ってっからぜひ仲良く Senku juga memberitahu tentang apa tujuan kerajaan Sains datang ke tempat ini. Kerajaan Sains tidak berniat jahat. Mereka hanya ingin mencari jagung lalu diolah menjadi cairan pembangkit, kemudian membangkitkan patung-patung batu. Untuk melanjutkan proyek penerbangannya ke bulan, untuk sementara targetnya adalah membangkitkan 1 juta orang. Brody tersenyum lebar karena mendengar rencana yang super ambisius tersebut. Dia pun akhirnya memutuskan untuk sepakat bekerja sama. Brody memanglah orang yang paling bisa diajak negosiasi. Berbeda dengan Stanley yang sangat keras kepala, dia akan terus memburu Senku sampai Zeno berhasil dibebaskan. センクなんで生きてんよ Nah, tak lama kemudian kapal Senku ini akhirnya tiba di tempat Perseus parkir. Sesuai dengan dugaan, Stanley langsung bersiap menyerang. Namun, Senku sudah mengantisipasi hal ini. Dia mengikat Medusa di ujung badan kapal hingga membuat beberapa orang ketakutan. Stanley berfokus menembak Medusa itu yang membuatnya melupakan target yang sesungguhnya. Alhasil, kapal Senku bebas melaju begitu saja. Mereka terus berjalan memasuki lautan lepas dengan tujuan berlabuh di Amerika Selatan. Di sanalah tempat pertama kalinya cahaya pembatuan muncul. Dengan membawa Zeno sebagai tawanan, tim kecil ini berencana membuat sesuatu di Amerika Selatan.